lemes. Sudah sarapan belum? Ya. Yang semangat tahu sudah sarapan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Oki dipimpin doa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa ya, semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian semua paham. Ya, dapat manfaat dari ilmu yang Bu Puji sampaikan ya. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo semuanya berdiri. Sing semangat ya. Oh ya, sebentar. Sebentar. Tak share screen dulu ya. Tanahku padaku, di sana berdiri jadi patung ibu. Indonesia, bangsa dan tanah. Marilah Indonesia hidup kata bangunlah jiwa untuk Indonesia. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh duduk kembali, semangatnya luar biasa ya. Nah, siapa sih hari ini yang enggak berangkat? Sania. Sania lagi ya sama Zahra. Kenapa? Masih izin pergi keluar kota ya? Jangan lupa nanti kalau berangkat ditanyai oleh-olehnya mana. Masa jalan-jalan kok enggak ngasih oleh-oleh ya? Nah, untuk motivasi hari ini, Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan umat manusia itu untuk mencari ilmu sejak lahir hingga akhir hayat ya. Jadi kalian itu ya, kalian kan masih kecil ya, masih muda ya, harus semangat ya, harus semangat menuntut
Jangan males-malesan. Kalian punya cita-cita kan ya? Ada yang cita-cita ingin jadi guru? Nggak ada. Ada yang mau jadi dokter? Nggak ada. Ada yang mau jadi orang? Ya jadi orang semua ya. Lah cita-citanya apa? Guru enggak, dokter enggak. Kamu apa cita-cita nih? Jadi Pak Kiai. Arsitektur, ya berarti harus belajar matematikanya harus pintar ya, arsitektur ya. Jangan sampai perhitungannya sampai kurang 1 senti kok omae miring ya, Kafa ya. Harus pintar matematikanya, fisikanya ya. Jadi kalian harus semangat belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar tayangan tersebut ya. Bentar, tak share screen dulu. Bentar ya, tak share screen dulu ya. Nah, coba perhatikan di situ gambar apa? Bendera apa itu? Bendera AC. Ya. Alhamdulillah masih ingat. Tak kira lupa ingatan ya. Di situ ada gambar bendera ASEAN. Nah, ada berapa negara pendiri organisasi tersebut? 5. Coba sebutkan. Coba sebentar ya, Bu Puci mau tanya Bayu. Biar enggak ngalamun Bayu, biar konsentrasi. Negara pendiri ASEAN katanya ada 5. Yang pertama apa, yuk? Indonesia. Ayo bareng-bareng. Yang kedua apa? Malaysia. Yang ketiga? China. Yang terakhir? Nah terus, kalau negara anggotanya sekarang ada berapa? 10. Tadi 5 sudah ya, kita tambahin 5 lagi. Apa? Ya belum. Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Pintar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada yang tahu ASEAN itu berdiri tanggal kapan? Iya. Betul, masih ingat semua ya? Bu Puji beri tepuk jempol untuk kalian. Tepuk jempol. Oh, jempol. Salam. Ya. Nah, tadi mengingatkan ya, mengingatkan tentang ASEAN hari ini, ya kita akan belajar tentang nanti kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang iptek, ya. Iptek apa iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus bahasa Indonesianya teks eksplanasi. IPA-nya itu tentang manfaat sumber energi alternatif energi listrik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini disimak dulu ya, dibaca bareng. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengolah informasi teks eksplanasi, peserta didik itu dapat menguraikan informasi penting teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membuat peta pikiran hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan manfaat sumber energi alternatif penghasil energi listrik ya. Yang keempat, peserta didik dapat membuat peta pikiran hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek. Yang kelima, peserta didik dapat menguraikan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek. Yang keenam ya, peserta didik dapat membuat peta pikiran hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang iptek ya di ASEAN. Nah, Bu Puji ada ice breaking ya. Sebentar, Bu Puji share screen dulu.
Nah, silakan ayo berdiri dulu ya. Sebentar. Tak share screen dulu. Ayo berdiri dulu biar semangat. Ayo bareng-bareng. Putar-putar. Tepuk tangan. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar. Pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Diputar-putar, peganglah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang. Putar ke atas, putar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Sudah semangat belum? Speakingnya penak kan? Putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang. Cukup ya, cukup. Tepuk tangan. Aduh, keselku. Sudah semangat? Semangat, keringetan, apalagi panas. Kipasnya mati satu jadi panas ya. Baru pertama kali Bu Puji ngasih ice breaking ini ya, seru ya. Jadi ingat terus ya, digoyang-goyang, digoyang. Nah, coba perhatikan. Ya, kita konsentrasi lagi ya. Ngos-ngosan. Gambar di situ ada gambar apa yang hijau itu? Ada matahari, rumah. Yang biru-biru itu apa ini? Biru-biru ini apa? Panel surya, ya betul. Ini gambar apa? Ininya. Lampu di jalan ya. Itu pakai energi, pakai apa itu? Atasnya panel surya. Aduh, masih ngos-ngosan. Ya. Apa sumber energi pada gambar tersebut? Sumber energinya dari mana? Dari matahari, ya betul sekali. Terus, apa manfaat dari sumber energi tersebut? Kalau yang pertama itu manfaatnya apa sih ini? Buat apa? Untuk apa? Untuk menerangi? Tadi apa? Siapa yang bilang untuk menerangi apa? Iya, untuk menerangi rumah, lampunya biar nyala. Terus apalagi? Untuk apa lagi? Apa, Barik? Barik apa, Barik? Untuk apa? Untuk main PS, ya. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Hah? Untuk nonton TV, untuk menyalakan kipas, lampu, ngecas HP, yang paling penting ya. HP enggak ketinggalan. Terus gambar yang kedua manfaatnya apa dari panel surya tersebut? Lampunya bisa menyala, kemudian menerangi jalanan. Mangkle nenek sampean bonjan karo bapak ibu ya, lewat jalan situ enggak gelap. Orang kerusuk ya, Pak Ik ya. Enggak ngerusuk ya. Nah, hari ini ya, materi pokoknya ada teks eksplanasi, manfaat sumber
alternatif manfaat sumber energi alternatif ya, IPS-nya kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek. Nah, sekarang kalian amati video ini ya, jangan ngantuk, ngamatinya harus fokus ya. Sebentar, nah. Kok masih diputar-putar, nanti ada lagi ice breaking kayak gitu ya, diputar-putar. Diperhatikan dulu videonya. Sambil iliran kipasan. Ya, panas sambil kipasan. Kedengaran enggak? Kurang jelas ya. Pembelajaran 1 dengan metode yaitu bahasa Indonesia IPA dan IPS. Simak baik-baik video berikut ya. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ingat ya teks eksplanasi? Ingat ya. Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya apakah kalian masih ingat bagaimana cara melakukan yang ketiga, menemukan kalimat-kalimat pokok penting dalam setiap paragrafnya. Yang keempat, yaitu menemukan kata kunci dari setiap kalimat dalam setiap paragraf tersebut. Yang terakhir, yaitu merangkum informasi menjadi kalimat yang lebih efektif dan informatif. Selanjutnya, perhatikan teks eksplanasi berikut. Faktor sosial berkaitan dengan kegiatan manusia yang perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan merupakan fundamental yang berdampak terhadap perilaku. Selain itu, penekanan secara Indonesia daerah resapan menjadi daerah pemukiman itu juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Dari teks tersebut, informasi pentingnya apa? Yang tahu bahwa apakah kalian masih ingat apa yang disebut dengan energi alternatif? Masih ingat ya? Energi alternatif antara Komandek. Yaitu energi alternatif atau energi terbarukan merupakan atau energi alternatif kalian masih ingat apa saja sumber energi alternatif yang berikut dan sumber energi alternatif. Yang pertama ada yang kedua ada arus angin, yang ketiga ada angin, yang keempat ada pembarak laut, yang kelima ada pembarak tanah, yang terakhir ada pembarak. Selanjutnya, apa saja sih manfaat energi alternatif? Yang pertama, manfaatnya yaitu mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, jumlah dan pasokannya yang meningkat.
Yang kelima, menghemat sumber daya. Apakah kalian masih ingat apa itu ASEAN? ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Apakah kalian masih ingat kerjasama ASEAN di bidang iptek? Bentuk kerjasama antara negara ASEAN di bidang iptek sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan melalui pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dengan iptek. Yang ketiga, yaitu melakukan pertukaran belajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas terbaik di ASEAN. Kemudian, peran Indonesia dalam bidang iptek ASEAN antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kelompok peneliti antar negara. Yang kedua, melakukan kerjasama penelitian di bidang ekologi untuk meneliti ekosistem hutan tropis Indonesia. Yang ketiga, kerjasama ahli teknologi di berbagai bidang seperti dirgantara dan lain sebagainya. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek adalah membentuk kelompok peneliti antar negara hingga melakukan kerjasama teknologi dalam berbagai bidang. Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang iptek antara lain yang pertama, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kemajuan teknologi negara anggota ASEAN. Nah, terakhir yaitu tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia di masing-masing negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan daya saing ASEAN di dunia internasional. Nah, kemudian video pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sudah ya. Nah, mari ya waktunya kita membentuk kelompok. Silahkan berdiri semua. Ke belakang, bukunya di bawah, alat tulisnya juga di bawah ya. Ya, boleh. Yang mau izin silakan ya izin ya. Mau ngambil bekal silakan Haris, diambil bekalnya. Nah, kelompok satu di sini ada Zulfa, Bening, Kafabi, Rafa, dan Syauki. Silakan duduk sini. Oh, ya Dek. Berarti Zulfa, Bening, Kafabi, Rafa. 4 orang ya di sini ya. Kelompok 2 ada Haris, Naswa, Bayu, dan Syauki di sini. Terus kelompok 3 Faik, Anam, Barik. Ya, monggo. Safi, ya. Terus kelompok 4 sana Zimam, Alifa, atau Iam sama Kafabi Ahmad dan Muktada. Sini Hafid, Bunga, Fanan, Hafiz. Kafa pindah sini aja Kafa. Kafa Bu. Pindah sini. Benono sing kuwi. Nah, Haris ambil bekal. Apa? Panju bekal pada baju. Oh, ini ya Haris. Haris mana? Sini kok. Haris mana kelompoknya Haris ini ya? Haris ini. Ini Bu Puji bagi bahan ajarnya. Faik, diambil. Nah, ini satu lagi siapa? Alifah. Nah, sekarang ya.
Kita kupas dulu tadi ya video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Perhatikan dulu ya. Masih ingat ya tentang struktur teks eksplanasi? Ada yang masih ingat struktur teks eksplanasi itu ada berapa? 3. Apalagi? Ya, pernyataan umum, deretan penjelas, terus kesimpulan. Betul sekali ya. Masih ingat ya. Terus di sini perhatikan ya, itu ada teks. Ada teks ya. Contoh teks eksplanasi yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum itu pasti di atas ya, menggambarkan teks eksplanasinya. Fenomena listrik statis itu sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah energi listrik yang bersifat, ya silakan duduk sana Alifah ya, kelompok sana Alifah. Yang bersifat sementara pada beberapa benda terbuat dari plastik yang terjadi karena gesekan antara permukaan benda tersebut dengan benda lainnya. Itu masuk ke deretan pernyataan umum ya. Terus yang masuk ke dalam deretan penjelas itu berarti sudah masuk ke penjelasan sebab akibat ya isinya. Percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis adalah percobaan dengan menyisir rambut ya. Menyisir rambut yang kering dengan sisir. Kemudian adanya listrik statis dibuktikan dengan tertariknya rambut kering tersebut ke arah sisir. Ya. Hal ini terjadi karena adanya listrik statis antara rambut kering dengan sisir. Terus ada interpretasi tadi. Struktur yang ketiga itu kan interpretasi. Interpretasi itu apa? Kesimpulan. Kesimpulan itu isinya ya tentang pikiran dari si penulis ya. Di sini contohnya beberapa benda di sekitar kita yang terbuat dari plastik jika terkena gesekan maka akan memiliki energi untuk menarik benda lain. Itu contoh dari struktur teks eksplanasi. Nah, ini ada gambar sistem kerja panel surya ya. Tadi di video sudah dari sinar matahari, kemudian kena panel surya, diubah jadi energi listrik ya, ditampung di baterai, kemudian disalurkan ke alat elektronik. Terus alat elektroniknya bisa menyala. Nah, di sini ada manfaat energi alternatif tadi apa lagi? Untuk mengurangi dampak pemanasan global. Kenapa kok mengurangi dampak pemanasan global? Karena pemakaian energi yang dari fosil, misalnya bensin keluar asap, nanti terjadi pemanasan global, efek rumah kaca ya, jadi panas. Ya, terus musim hujan, musim panas itu sudah tidak bisa diperhitungkan lagi ya. Cok udan, cok panas ya. Terus sumber energi yang tidak akan pernah habis. Jadi sumber energi alternatif itu jika dipakai ya lama habisnya ya. Terus meningkatkan kesehatan masyarakat karena tidak tadi bisa mengurangi dampak pemanasan global, jadi meningkatkan kesehatan masyarakat, orang no polusi ya. Misalnya kendaraan yang dari bensin, misalnya Pertalite atau Pertamax, ya itu kan asapnya bisa menimbulkan polusi ya. Nanti kalau kalian hirup itu akan jadi penyakit. Nah, makanya itu dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Terus tidak mencemari lingkungan. Jumlah dan pasokannya melimpah, menghemat sumber daya, mampu menggantikan sumber energi fosil ya. Nah, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang iptek, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas daya saing dunia. Masih ingat, coba iptek itu apa? Ya, betul sekali. ASEAN itu pengertiannya apa? Ada yang tahu? Enggak, bukan kepanjangannya. Pengertiannya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Negara
Asia Tenggara. Pendirinya ada berapa? 5. Anggotanya sekarang ada berapa? Didirikan di mana? Masih ingat semua ya, alhamdulillah. Terus bentuk kerjasama dalam bidang iptek, ada yang tahu? Coba sebutkan satu saja. Apa kerjasamanya? Apa itu? Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing. Iya, itu manfaat dari kerjasama di bidang iptek untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, sekarang Bu Puji bagi LKPD 1 dan 2 ya. Setiap kelompok untuk dikerjakan. Ayo. Nah, sekarang perhatikan dulu bagaimana cara mengerjakannya ya. Pertama, kalian buka di anggota kelompok itu ditulis nama kalian masing-masing ya. Satu kelompoknya siapa lagi. Kemudian kalian baca petunjuk dari setiap LKPD-nya. Coba ya, LKPD yang pertama. LKPD pertama kalian baca dulu ya, bacalah teks eksplanasi di bawah ini dengan seksama. Setelah kalian baca, nah, kalian uraikan informasi penting itu dalam peta pikiran ya. Di situ ada bahasa Indonesia dan IPA ada 2. Kemudian LKPD 2-nya juga ada teks eksplanasi. Kemudian kalian buat peta pikiran pada kolomnya bahasa Indonesia dan IPS. Ada yang belum paham cara mengerjakannya? Sudah ya, paham ya? Silahkan untuk dikerjakan, didiskusikan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung tentang materinya? Paham semua ya? Ya, karena kemarin sudah. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung, tanya sama Bu Puji ya. Ayo, Chris. Dikerjakan bareng-bareng. Nggak usah ini aja. Nah, ini di sini juga ada sih. Oh, sudah. Tapi kesini iyo, iki urung kawan. Coba ya, dibaca ya. Bareng-bareng. Menghasilkan energi listrik, paragraf pertama ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi, tidak dapat dipungkiri. Baca dulu sampai titik. Titik ini ya. Informasi pentingnya itu ya, dicari kata kuncinya itu apa. Di sini kan menghasilkan energi listrik judulnya ya. Kurangnya apa? Nah, kiki. Aman ini mau bunyi. Mau amal-amalan tapi. Hah? Situs. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan?
Kelompok 1 sudah belum? Ya dikerjakan bareng-bareng lah. Mending iki sih kosong ya. Dibacakan, ini kan dicari dulu informasi pentingnya, terus nanti dibacakan, kamu yang nulis salah satu biar cepet. Iki buat nulis ini informasi penting dari sini, ditulis di sini. Ini. Kalau enggak nyukup ya enggak apa-apa lah. Kene po kan. Balik di sini. Sing nulis ngene lah, kono sing mocoke kok kuwi amen cepet. Oke. Lagi sih. Oh. Wis tangan. Kalau sing ora paham ya? Barek lah ngalamun kene bareng ngerjake bareng ngabari gantenan ya. Gantian ya. Sampai mana? Paragraf 1. Bilateral. Biasanya Jumatan itu jam berapa sih? Setengah 12. Setengah 12, 11 sudah dari tadi. Oh, Bayu kan ngimami oh, ngadzan. Khotbah. Paragraf 2 dilanjut dulu ya. Sepuluh 20. Berarti 25 menit mana? Gambar ini dibacakan, mau kerjasama kok ya. Ayo Naswa dibocoke Naswa, ben cepet. Nah iki kok oh iya. Oh nggih. Iki begini ya. Itu kan ini. Iki baik iki kita. Ini berarti sini aja penandatanganan kerjasama ditulis penandatanganan. Iki baik tinggi nih Malaysia Karoan dan Menteri Riset dan Teknologi RI yang diwakili Deputi Program Kementerian Ristek. Kerjasama orang-orang ora usah. Penandatanganan kerjasama dua negara. Nanti ice breaking lagi, tangan diputar-putar, seneng oh. Pramukane kok kuwi bae, tangan diputar-putar. Isin dewe, malu sendiri ya. Di Malaysia dan langsung Oh dibuang dong. Waduh, ono beling. Nah, kok pulpen iso dihapus nih? so aja ibu. Simus ongkili. Jangan. Biasanya Jumatan sambil
7.000 toh, kelas 6 sik ono kuwi. Oh, Simam kenapa Simam? Mau ngerjakan bareng-bareng kok. Nih, luar negara dilakukan. Sudah kok. Ya dicek lagi ya sebentar ya. Ini kelompoknya Simam belum? Langsung oleh Menteri Iptek dan Inovasi Malaysia. Dan Inovasi Malaysia. Dan Menteri Riset. Menteri beneran. Kan biar baku kan Menteri Riset dan Teknologi RI. Yang diwakilkan ini Eko. Yang diwakilkan ini sampai sini. Yang diwakilkan sampai Ristek. Yang diwakili. Yang diwakili. Iya, iya benar-benar. Luru dewe lah, bareng-bareng. Tapi bagian I. Masyarakat di RI. Terus iki langsung lah paragraf 3. Mana? Ya bareng-bareng bisa aku diluru informasi pentingnya dulu. Dicari dulu informasi pentingnya. Iki kok. Iki penandatanganan kerjasama dua negara dilakukan langsung oleh Menteri Iptek dan Inovasi Malaysia dan Menteri Riset dan Teknologi RI yang diwakilkan Deputi Program Kementerian Ristek saya digarisbawahi. Paragraf 3 dicari, dibaca lah dulu. Ya kenal. Nggak apa-apa. Informasi pentingnya kalian tentukan dulu yang mana. Sudah. Bayu pusing, Bayu. Sudah semua? Belum ya, sudah kelompok 2 tak ya ini ya. 3 menit lagi ayo. Oh, kelompok 2 belum. Urung. Siapa mau saya ngomong wes? Belum kok kelompok 2. Oh, LKPD 1 sudah. 3 menit lagi ya. Biar nggak ngantuk nanti kita diputar-putar lagi. Ya, orang dirangkum juga enggak apa-apa. Pakai kata-kata kalian sendiri, dirangkum. Ya. Nah, orang itu kalangan sampai dengan baik. Duduk, ayo. Garis. Garis. Iya. Garis. Sudah selesai belum? Satu lagi. Sudah selesai ya? Nanti ya, kelompok 3 sudah selesai. Ayo.
Sudah Pak, kelompok 2. Sudah belum, Riz? Nggak usah, sudah belum. Dipilih informasi pentingnya apa. Yuk, ini yuk, diskusi lah yuk. Mumet. Nek kantornya Pak Yaul, kan kayak obat mumet. Dirangkum orang. Momentum. Momentum. Gimana? Gimana? Ya, enggak apa-apa dipanggil. Kita belum mau tahu. Jadi sudah ya, sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Kurang berapa kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 kurang 1 atau paragraf berapa? 3. Kelompok 3 sudah ya. Kelompok 4 sudah. Sudah belum? Oh, kurang sedikit. Kelompok 4 sudah ya. Kok 45 deh. Astagfirullah. Oh, sudah berarti ya. Udah. Yang belum kelompok ini tok. ajak. Informasi saja. Dan kedua sih ya. Ini kisah dan pertama kan. Gratis. Ayo kelompok 3 ya, tadi sudah selesai dulu ya. Silakan presentasi ke depan. Yang presentasi hari ini kelompok 3 dan kelompok 4. Kemarin kan kelompok 1 sudah ya. Tiga wes. Oh ya berarti kelompok 2 sudah. Yo kelompok 2 sama ayo 3 sini. Enggak apa-apa. Salam. Oh, kelompok 3 wes. Oh, ini aja kelompok 2 yang belum gantian ya. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ayo gadget. Nanti setelah kelompok 2 berarti kelompok 4. Besoknya lagi kelompok 5. Diingat-ingat ya, berarti besoknya lagi kelompok 5. Assalamualaikum salam. Bayu kok sing paling akeh seru sing seru. Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kami dari sing seru. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi ya. Kami. Perkenalan Mbok ora, Mbok anu urung do kenal. Oh, sudah kenal ya weh. Oh, bahasa Indonesia. Ada bab 1. Topik masalah listrik memiliki peran penting di era Lah kok ndadlut, nang apa ki? Paragraf 2. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Duduk atau ilah. Simpulan. Hafiz. Utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Kira. Yo. Oke. Manfaat listrik, pengecas telepon genggam.
komponen utama pembangkit listrik turbin dan generator. Mas sini ya. Iki kan iki Oh, iya. Oh, ala iki ra. Bayu, Bayu. Ya, Bayu. Bayu, ayo, masa kok sing seru yuk. Ayo. Sing seru yuk, sing seru. Kayak koncone sing ning kono ben krungu. Kabeh ra iki. Iki lah, engko naswa iki bae. Manfaat listrik. Mengetot Mengecas. kerja komponen utama pembangkit listrik turbin dan generator. Ayo, Naswa terakhir. Panas. Iya. Terima kasih ya. Silakan kelompok 2 bisa duduk. Yang lainnya beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Kita bahas bareng-bareng ya. Setelah membaca teks eksplanasi, uraikanlah informasi penting pada peta pikiran di bawah ini. Yang bahasa Indonesia, peta pikiran yang pertama itu paragraf 1, itu kan topik masalah ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ada yang beda, ada yang mau memberikan pendapat. Ono sing beda? 3 ya, sama. Yang kedua, paragraf kedua, listrik didominasi apa ke? Oh alah. Tulisannya api kalau dokter, dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sama ya? Apa? Nah iya, itu saya nulis tulisannya api kalau dokter loh. Paragraf 3, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Generator sama? Ya, nyebut deh ya. Terus yang IPA, manfaat listrik untuk mengakses telepon genggam. Telepon genggam itu apa? Zaman biasa nyebut HP, ya untuk mengakses HP. Komponen utama pembangkit listrik tadi turbin dan generator. Nah, PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi. Ya, sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4 presentasi. Dan mana yang kedua? Ayo cepat-cepat dong. Mau Jumatan dong. Saya akan langsung kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama teknologi pemerintahan RI dan Malaysia. Paragraf 1. Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerjasama bilateral di bidang teknologi. Paragraf 2. Hafiz dipanggil. Hafiz mana Hafiz? Hafiz, Bapak Hafiz. Bekal saya. Bekalnya diambil dulu ya. Hafiz kok. Ya. Lah buat Bu Puji mana, Hafiz? Satu asen IPS. Kerjasama teknologi pemerintah Mewujudkan kesejahteraan. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu yang sudah mepresentasikan. Silakan duduk. Kita bahas ya. Yang IPS. Kerjasama teknologi pemerintah RI ya. Ini ya, manfaat kerjasamanya itu apa sih dengan Indonesia dengan Malaysia dalam bidang iptek? Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan, sama enggak? Sama ya. Kestabilan di bidang ekonomi dan sosial. Ada yang beda? Sama ya. Inovasi teknologi dapat dikembangkan dengan baik ya. Kita beri tepuk tangan, tepuk jempol dulu untuk kita semua yang sudah diskusi dengan baik. Tepuk jempol. 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 Nah, sekarang kita ya, apakah kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Senang? Kalau senang, ayo kita nyanyi bareng.
Kalau kau suka hati tepuk, jangan tepuk tangan terus ya. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Ambruk ya. Materi manakah yang menurut kalian sulit? Ada yang sulit materinya? Tidak. Materi manakah yang menurut kalian mudah? Yang paling mudah IPA, IPS sama semua. Ya. Nah, apakah kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan apa, Kak? Enggak, Pak Eka, Pak. Kita sudah belajar apa tadi bahasa Indonesia? Teks eksplanasi, terus IPA-nya manfaat, manfaat energi alternatif, IPS-nya kerjasama IP. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Ek Yusrihana. Nah, ayo kita mengerjakan soal evaluasi dulu ya. Bu Puji beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Duduknya pindah ke depan. 3 ya. Belum mana komat. Berapa wis ada kedua? Wis. Ayo ditulis. Ayo cepat-cepat. Sudah mau komat, ayo cepat. Ditulis nama. Hah? Ayo serius. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tanggung jawab jadi sama dengan nah. Enggak apa-apa, langsung aja, enggak apa-apa. Loh. Khotbah ya. Kalau menit mana? Komat. Ayo dikerjakan. Iki api. Yang IPA itu ya nomor 1 itu gambarnya ada bintang, yang A ya. Yang nomor 2-nya itu bulan, yang nomor 3-nya api, yang nomor 4-nya matahari, ya. Ayo yang sudah selesai dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Duduk. Oh lah dikasih nama dulu mana kamu? Oh lah ini ada yang belum. Oh kamu berarti Fis dikasih nama Ra. Iya sudah. Ya duduk. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yo dinamani, kok bijine tak wenehi koncone bakal Yo nanti ya ditutup dhisik pembelajarane. Iya ora. Yo Jumatan, kalau enggak Jumatan dosa ya. Udah kok. Sudah semua? Sudah. Ayo duduk. Ini. Nah, duduk ayo. Ayo duduk, cepat mau Jumatan kan? Ayo. Nah, untuk tindak lanjut berikutnya, besok kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3 PB2 ya.
mobilnya PPKN dan SBDP nanti dipersiapkan belajar dulu di rumah. Nah, sebelum kita Bu Puji tutup tutup pembelajaran hari ini, Uki doa dulu, Ki. Ayo doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat pembelajaran yang Ibu Puji sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.